Bintang tamu kita yang satu ini adalah laki-laki yang badan dari posturnya tinggi dan beliau ini jauh-jauh datang dari Melbourne dan beliau adalah seorang hamba Tuhan, gembala yang ada di salah satu gereja yang ada di Melbourne, Australia. Dan inilah dia, Ivan Sitompul. Shalom, welcome back to There is Hope. Yes. Wah, senang banget hari ini kita datangan dari senior pastor kita dari GBN Sampel Melbourne. Dan ini satu undangan khusus yang pasti yang boleh dikasih buat kita khusus. Selesai podcast langsung pulang lagi beliau. Ini dia Pastor Ivan Sitompul. Horas Pak Ivan. Ini salah satunya orang Batak yang nggak bisa ngomong Batak ini. Tapi ngerti ya. Pak Ivan, kita mau nanya nih, mumpung lagi di podcast There is Hope, kan banyak juga pertanyaan dari PHPers semuanya. Bagaimana sih kita mengenali suara Tuhan atau mengetahui kehendak Tuhan tuh gimana? Jadi kalau saya suaranya rada kacau. Kalau saya satu hal sebenarnya gampang sekali. Yang paling pertama mengenali suara Tuhan tuh betul-betul enggak kita nih baca firman Tuhan. Karena ukuran atau standar yang memastikan bahwa betul itu suaranya Tuhan atau suaranya setan hanya firman Tuhan. Nah makanya saya percaya sekali kalau kita nggak clean, kalau kita nggak yang namanya melekat pada Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 kan gitu, bagaimana mungkin kita bisa dengar suaranya Tuhan. Nah makanya kalau orang yang baca firman Tuhan, saya percaya betul kan gitu. Dia nggak perlu diajar lagi sama orang lain, dia bisa dengar suara Tuhan dan pasti itu suara Tuhan. Kan gitu. Bukan suara setan, bukan suara hati, bukan suara-suara yang lain kan gitu. Banyak orang bahkan bukan suara Tuhan diperkatakan katanya Tuhan berbicara kepada saya. Tapi apa yang menjadi satu ukuran kan gitu. Nah, saya percaya betul bahwa itu yang menjadi ukuran yang paling utama dan pertama. Berarti bukan dipelajari ya? Itu sendiri mengajar kok. Kan gitu istilahnya. Ibrani 8, Ibrani 10 itu katakan demikian bahwa Tuhan sendiri yang akan mengajar setiap daripada kita. 1 Yohanes 2 bicara tentang pengurapan, yaitu pengurapan itu yang akan mengajar setiap daripada kita. Dari mana itu intinya? Semuanya dari firman Tuhan. Udah enggak ada yang lain. Makanya saya bilang itu. Nah, firman Tuhan itu sendiri berbicara kepada kita. Mungkin hamba Tuhan juga ketika menyampaikan Roh Kudus sedang berbicara kepada kita juga. Dan juga ketika kita berdoa, doa bukan satu satu arah, tapi doa itu adalah dua arah kan gitu. Makanya ketika kita berdoa banyak sekali apa yang Tuhan wahyukan kepada setiap daripada kita. Makanya tapi yang menjadi ukuran karena banyak salahnya itu ada nggak ukurannya gitu. Apa sih yang menjadi ukuran itu suara Tuhan, suara Roh Kudus, atau itu suara hati, atau itu suara yang lain-lain kan atau gitu. yang dibuat-buat ya. Yang dibuat-buat kan Lo gitu. buat-buat. Satu kali pernah nih, satu anak muda ngomong sama saya gini. Dia paling senang banget nubuatkan tuh bicara bahwa Tuhan berbicara kepada saya, Roh Kudus berbicara kepada saya. Itu yang dinubuatkan selalu pendeta. Terus saya tanya, kamu baca firman Tuhan setiap hari itu berapa kali sih? Berapa lama sih? Nggak pernah, aku bangun jam 9. Loh kok Tuhan bisa bicara sama kamu? Dari mana kamu tahu kalau itu Tuhan bicara sedang menegur saya, sedang menegur hamba Tuhan yang lain? Dia bilang, ya Tuhan bicara aja dari hati saya. Apa yang menjadi ukurannya? Bahkan yang disampaikan bukan kebenaran firman Tuhan kan gitu. Nah, satu yang paling utama karena di dalam firman itu ada rohnya Tuhan. Amin. Makanya dia berbicara dan mengkonfirmasi dan itu menjadi standarisasi. Amin. Nah, tuh PHPers jangan lupa kita boleh mendapatkan segala sesuatu apalagi yang dikatakan suara Roh Kudus atau mungkin pewahyuan yang tadi seperti dibilang oleh Bapak Pendeta Ivan bahwa acuannya dasarnya adalah bagaimana kedekatan kita dalam continue untuk membaca firman dan yang pasti biasanya Pak Ivan kalau Tuhan ngomong itu selalu
bukan yang asal-asalan ya. Pasti ada kayak pesan atau mungkin kutipan firman Yang biasanya. namanya pewahyuan itu luar biasa. Jadi sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan yang gak masuk akal kita. Oh iya. Kadang-kadang banyak kita baca firman pun kita gak ngerti, Iya. makanya sampai tidur-tidur kan gitu. Iya. Tapi ketika firman itu berbicara, firman itu jadi hidup, firman itu jadi rema, mewahyukan kepada kita luar biasa. Roh Kudus itu bukakan sesuatu yang kita Iya. bisa lihat. Jadi Keren. kalau anak muda sekarang bilang gini Pak Ivan, gua sampai ketampar-tampar, gua sampai ketabok-tabok katanya gitu. Betul. Tapi nggak hanya sampai ketampar-tampar Betul. ya, bagaimana kita juga harus Meresponi lah. mengaplikasikannya Betul. itu ya. Kan ditangkap dong Iya, tamparan. hati-hati tuh anak muda, nggak cukup sampai ketabok-tabok, nggak cukup sampai cukup ketampar-tampar, sampai situ. tapi harus dilakukan. Keren. Nah, Betul, nih Pak Ivan, aku mau tanya, ini kan banyak banget nih, terus terbuka aja lah ya di sini. Pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan yang udah khotbah loh Pak Ivan. Ya. Karena ada pertanyaan banyak kepada kami khususnya di DM. Kak Sere, boleh nggak sih seorang hamba Tuhan atau let's say kita bilang anak Tuhan ditindik, terus tatoan. Nah, jelasin dong Pak Ivan. Boleh Jadi, bagi-bagi dong Pak Ivan. Sebenarnya kan dasar pertama dari firman Tuhan itu Imamat 19:28 udah jelas tidak boleh motong, kan itu salah satunya buat tato kan itu kan ditanam. Saya punya tato. Tapi itu sebelum saya kenal Tuhan. Iya. Gitu, tato saya gede. Iya. Gitu. Jadi sebelum kenal Tuhan. Sebelum kan kenal gitu. Tuhan ya. Nah, Iya. tapi apa yang saya mau katakan di sini betul, banyak orang akhirnya berdalih itu kan perjanjian lama. Iya. Kan gitu. Tapi balik lagi ke perjanjian baru bahwa tubuhmu adalah baitnya Tuhan, Betul. bait Kristus kan gitu. Masa sih kita mau rusakkan untuk apa sih? Iya. Purpose-nya. Iya. Sekarang pertanyaannya purpose-nya untuk apa kan gitu. Kita kalau kita ditato-tato kan nggak ada purpose-nya juga gitu. Kecuali kita ditato langsung menang satu kota kan nggak apa-apa. Tapi ini nggak juga kan gitu. Kalau itu nggak ada gunanya untuk kemuliaan Tuhan atau menjangkau jiwa-jiwa kan itu wasted. Iya, betul. Nah, makanya saya mau katakan mereka yang oke lah kalau itu terjadi sebelum pengenalan kita akan Tuhan, kalau itu terjadi memang sebelum pertobatan kita, baik itu tato, baik itu ditindik-tindik kan gitu. Ya mungkin kalau tindik saya juga dulu tindik. Iya, tapi sudah harus saya cabut itu sudah nutup. kenal Tuhan dong. Kan, saya cabut itu nutup kan gitu. Nah kalau kita bicara tentang tato yang ada, saya coba udah untuk buang kan gitu. Ini udah 3 kali operasi dan gak lepas-lepas ya udah saya biarkan saja. Nah ini saya lakukan sebelum pengenalan saya akan Tuhan kan gitu. 1995 saya kenal Tuhan. Saya tidak pakai lagi. Nah makanya buat kita yang hari ini udah kenal nih, apa sih? Karena kalau Tuhan itu adalah hidup kita, karena Tuhan sendiri tinggal di dalam hidup kita. Kan gitu. Dia adalah Zoe, hidup yang kekal yang hidup dalam kita. Lalu sekarang kan udah gak ada gunanya lagi kita ada yang namanya tato tuh apa fungsinya. Nah kalau segala sesuatu yang gak berguna buat kerajaan Tuhan itu artinya kan kita cuman apa namanya buang-buang waktu, buang energi kan gitu. Mungkin kalau orang ngomong Pak kan kalau dibilang nggak boleh perempuan juga pakai tato alis. Kan gitu kan gitu. Dia pakai tato alis kan Pak kan gitu. Oh ini kan cuman culturally kebetulan seorang India saya tindik hidung saya kan gitu supaya banyak excuse ya. Kan begitu banyak kan gitu. Tapi pertanyaan saya, nah akhirnya dia ngomong kan perempuan juga ditindik-tindik kan gitu. Apa bedanya dengan laki-laki kan sering orang mempertanyakan sampai kepada titik itu. Tapi buat saya satu hal mau laki mau perempuan kan gitu, mau culture apapun, pertanyaan saya cuma satu, apakah yang kita lakukan itu betul-betul harus dan untuk memuliakan nama Tuhan? Itu kan dia. Gitu. Harus nggak sih gitu? Poinnya gitu. tuh PHPers ya, kalau memang jadi batu sandungan, jangan deh, ya Betul, kan? Lepas gitu. ya Pak Ivan ya. Betul, kan gitu. Dengar tuh anak muda, bukan berarti kadang-kadang saya ditantangnya gini. Emang Bu Serevina ada dilarang gitu di Alkitab gitu nggak boleh tindik katanya begitu. Betul. Sekarang gini pertanyaan kita, kalau nggak ditindik mati. Iya. Itu dia. Kan gitu. Dibalik tanya ya sekarang. Kan gitu. Nah, Iya. berikutnya nih Pak Ivan, ada lagi pertanyaan adalah doa yang nggak dijawab. Sebenarnya doa tuh Pasti dijawab kan? dijawab. Pasti dijawab. Kalau doa
pasti Tuhan jawab. Amin, 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 amin. Tapi permasalahannya kita nih mau jawabannya seperti apa mau kita. Gitu dia. Namanya itu paksa Tuhan, namanya itu perkosa Tuhan kan iya, gitu. iya. Karena apa? Dia mau seperti apa yang maunya kita. Padahal Tuhan tahu yang lebih baik daripada apa yang kita mau. Beautiful. Ini mungkin gak dijawab seperti apa maunya kita, di depan Tuhan sediakan yang lebih baik lagi. Amin. Ini kita Haleluya. berdoa nih, minta Ferrari, naik Ferrari tabrakan besok. Makanya Tuhan gak kasih Ferrari, Ya. kan gitu. Makanya ini Tuhan berikan yang lebih baik lagi kan gitu. Makanya kita percaya betul kalau doa itu pasti dijawab Tuhan. Nah, Peppers ya, jangan cengeng loh. Pokoknya yang pasti dijawab Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, Yes. caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Betul. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada banget, banyak banget sebenarnya. Justru kita mau lebih jelas lagi, jadi para PHPers nih nggak ragu-ragu lagi. Jadi setiap dari episode dari podcast kami, biar PHPers semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan kita, ya kan? Iya, dan sebenarnya lihat kalau memang kita mau lihat ikutin era modern sekarang atau milenial yang bisa dikatakan, ada yang memang Tuhan mungkin kasih kita hikmat, nggak usah deh. Ada juga yang memang mungkin ya udah kalau memang itu untuk kemuliaan Tuhan ya sudah. Tapi balik lagi kalau memang bukan untuk kemuliaan Tuhan, tadi yang saya tarik, yang saya tangkap dari hambanya bahwa kalau untuk memuliakan Tuhan ya sudah, kalau enggak Nah, ada lagi pertanyaan yang sangat meresahkan sekali nih. Bedanya anak Tuhan sama yang nggak anak Tuhan tuh apa sih, Pastor? Yes. Sama-sama kena COVID. Kalau kita bilang anak Tuhan berarti kita harus sehat terus dong, harus bisa kebal dari segala apa-apa dong. Nah, gimana tuh, Pastor? Ini yang kadang-kadang pemahaman salah nih. Ya, Banyak iya. motivator di gereja kan. Iya. Kan gitu, pada kenyataan terjadi motivatornya kabur kan. Iya, Jemaatnya jadi korban Nggak kan bertanggung gitu. jawab ya. Nah, setiap daripada kita memang Tuhan izinkan ada di bumi ini, Tuhan ada satu rencana kan gitu. Makanya kita ada di bumi ini. Iya. Kan gitu. Nah, makanya ketika Covid datang ya buktinya gereja juga tutup. Nggak ada kekebalan yang tadinya khotbahnya gereja itu nggak tutup, Ditengking-tengking ya? ditengking-tengking kan gitu, buktinya nggak lepas-lepas juga kan gitu. Nah, apa yang membedakan kita kan gitu, ketika itu terjadi yaitu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita memberikan kita kekuatan. Mungkin kita kena COVID, mungkin bahkan saya mau katakan sekali lagi, kita nggak, ya mungkin lewat lah kita bilang gitu. Tapi keluarga yang ditinggalkan, bahkan dia sendiri punya kekuatan. Bahkan di situ ingat gak satu kejadian? Ingatlah awal-awal kita, teman kita salah satu kena COVID. Waktu itu gak dapat rumah sakit. Lah bukti juga kena COVID kan gitu. Dulu pendeta masih takut tuh kalau kena COVID terkutuk. Karena pendeta itu kebal. Zaman itu saya ingat banget kan gitu. Akhirnya gak dapat rumah sakit, di hotel sampai muter-muter. Tahu gak waktu saya phone call langsung karena di bawah kita kan si pendeta ini. Waktu saya telepon dia bilang dong, aku di sini dikirim karena semua orang jerit-jerit. Aku mau mati juga memang betul, tapi aku bisa menyampaikan kasih Tuhan. Aku bisa menyampaikan kekuatan kepada orang lain yang pada akhirnya dia juga disembuhkan kan gitu. Puji Tuhan. Tapi maksudnya buktinya dia boleh masuk kesengsaraan, buktinya dia juga masuk nggak dapat juga rumah sakit pada saat itu. Bahkan dia dimasuki rumah sakit yang bejibun kan gitu, waktu itu dapat di Kalimalang sana kan gitu. Nah, tapi setelah itu dia bisa tahu apa rencana Tuhan. Kenapa kok dia nggak dapatkan dengan gampang rumah sakit? Kenapa nggak dikebalkan dari COVID waktu itu? Ternyata dia harus sampaikan sesuatu kepada orang-orang yang seruangan dia. Dan cuma dia yang bisa masuk karena dia COVID. Betul. Iya, ternyata gitu. ada Jadi maksud ini Tuhan ya. luar biasa kalau kita melihat apa yang Tuhan bedakan kan gitu. Kita sama kena semua apa yang ada di bumi, ini masih kena lah, kena hujan, kena panas, masih sama kan gitu. Tapi dibedakan, dipisahkan betul-betul dalam menjalani hujan dan panas dan badai tadi. Itu yang membedakan karena ada Tuhan. Yang sungguh-sungguh anak Tuhan atau yang mungkin bisa dikatakan palsunya anak Tuhan ya. Yang kamu kelase dong. KW. Palsu langsung ngambek deh karena dia gak kenal Tuhannya. Iya. Udah mundur gak usah Tuhan-Tuhanan. Langsung sungut-sungut ya. Jadi anak Tuhan yang asli ya. Iya, yang asli, jangan KW-KW-an pokoknya. Jangan KW-KW-an. Nah, ngomongin juga soal anak Tuhan nih, Pastor Ivan ya. Biasanya kalau gini loh, kalau anak-anak itu kalau nggak ngerokok dibully sama teman-temannya. Kalau nggak ke klub dibully. Lu cemen lu gini. Nah, apa yang harus dilakukan sih? Tapi saya masih bisa lihat. Memang betul banyak orang muda, makanya akhirnya banyak orang muda yang ketarik akhirnya kan gitu karena malu, karena gengsinya. Kan gitu. Balik lagi
bagaimana kita orang tua, bagaimana kita sebagai gereja juga dapat menanamkan satu nilai tersendiri. Yes. Bahwa kamu itu beda. Bahwa kamu itu dipisahkan dari dunia. Ini nilai yang dia harus pegang. Saya bisa ngelihat banyak hal gitu, kebetulan dari anak muda kita, kan anak muda kita lumayan banyak, dan anak-anak saya juga di masa mudanya, mereka semua lahir di Australia, kan gitu. Yang which is free sex, clubbing itu common. Satu hari anak saya, anak yang pertama, dia bilang, Dedi, bisa nggak saya ke ulang tahun 21 teman saya, 21 big party di sana, di clubbing. Udah dia masuk. Karena dia dipisahkan, dia biasa dengan lifestyle-nya kita, masuk gaya hidup itu. Besoknya bilang never again. Karena sudah dikasih tahu secara langsung sama Roh Kudus ya. Betul, dia nggak tahan sendiri, dia kuat sendiri. Sampai gue bilang, emang temanmu cuma satu yang 21 tahun. Dia bilang enggak, masih banyak. Dia bilang, but never ever again. Sama kayak Selo, anaknya Kaneti, ponakan kita, begitu diundang katanya di satu klub di hotel, dia keluar sempoyongan. Kenapa? Saya pusing lihat lampu-lampu dan lagunya itu katanya buat saya jadi pusing. Aku akhirnya keluar mah katanya. Berarti ada peran serta ayah dan juga papa dan juga mama ya, untuk dalam keluarga itu tanamkan itu namanya benih surgawi. Yes. Karena apa? Kita nggak bisa ngandangin anak kita dikurung nih, lu nggak bisa ngeliat ke sono. Bukti tembus juga dengan digital, dengan segala. digital, dengan apa segalanya kan gitu. Satu-satunya kita tanamin ketika itu bertumbuh, yang nggak benar, yang kotor, ilalang itu semuanya tersingkir. Yes, keren. Nah, ini bagi para orang tua PHPers, jangan lupa tanggung jawab, bahkan peranan orang tua sangat penting sekali untuk anak-anak, khususnya pertumbuhan di dalam pergaulan anak-anak ya, Pak Ivan ya. Nah, Pak Ivan, ada beberapa lagi nih, memang sebenarnya banyak tapi ini mengenai LGBT. Ada satu DM kepada saya, dia bilang begini, Bu Pendeta, salah enggak kalau saya tahu anak saya itu penyuka sejenisnya, yaitu wanita. Nah, karena memang saya seorang hamba Tuhan, apakah saya berdosa dan salah kalau saya sepertinya kayak mau mengerti tapi pelan-pelan membawa anak saya ke Tuhan, tapi saya sudah melihat dia ada hubungan dengan sesama jenis, tapi saya tidak bisa langsung frontal untuk melarang dia gitu loh. Nah, ini satu pertanyaan yang pasti di luar sana banyak mau tahu, Pak Ivan. Mungkin bisa diberikan yang terbaik. Kalau menurut saya dulu sebelum 2017 di Australia yang namanya LGBT, homoseksual itu adalah sakit. Artinya ya kayak sakit pilek, COVID, flu, sakit. Artinya perlu diobatin. Nah, tapi ini kan lebih kepada mental kan gitu sakitnya. Nah, baru kemarin menang pemilu di 2017 menjadi diesahkan bukan sakit, bahwa ada gender sendiri, which is X, dibilang kan gitu, gender ketiga kan gitu. Nah, kita sebagai orang tua, apalagi orang tua yang percaya, jelas Alkitab nggak kompromi. Yes. Betul, di Australia gereja-gereja setengahnya kompromi. Bahkan pendetanya juga LGBT. Kan gitu, mereka sahkan, bahkan salah satu gereja yang terbesar di sana. Kan gitu. Nah, tapi kita tahu betul bahwa LGBT itu dari mulai Sodom dan Gomora itu ditolak Tuhan. Nah, kalau buat saya satu-satunya sebagai orang tua, orang percaya kepada anak kita, satu hal kalau lingkungan mempengaruhi dia, makanya saya katakan tadi, tanamkan tadi firman, tanamkan bibit yang dari firman Tuhan yang punya kekuatan. Tapi kalau dia memang terjadi, pasti kita ngeliat akarnya dong. Kenapa kok dia bisa terjadi? Dia bukan hanya lingkungan kok yang banyak. Tapi bilanglah dari kecil nih, ternyata nih anak udah mulai melambai, melintir kan gitu, kan gitu. Nah, taruh dong di lingkungan yang lurus, kan gitu. Karena lingkungan sangat menentukan. Ini satu aja saya mau kasih satu kesaksian. Teman saya kecil bukan Kristen. Artinya apa? Gak ada kekuatan Tuhan dan Roh Kudus yang beracara di dalam kehidupan keluarga ini. Dua anaknya kembar. Teman saya, dua-duanya ini
melambai dari kecil. Pamannya juga melambai. Jadi kayaknya dari keturunan nih, dari atas ke bawah gitu. Satu lari ke daerah Sumatera Selatan, masuk pesantren. Satu masuk ke Jakarta, di Taman Lawang kali bergaulnya. Akhirnya ya itu tadi yang terjadi. Yang sono bener jadi guru ngaji yang baik. Yang sini jadi kayak gitu. Karena jadi sawah, keriting. Karena penanamannya itu tidak ada ya Pak Ivan ya. Makanya ini penting sekali buat setiap daripada kita, bagaimana lingkungan itu menentukan. Bukan hanya dia ditanami dengan nasi, daging, dan ayam, tapi dia ditanami oleh kekuatan firman Tuhan. Lingkungan menentukan. Nah, kayak tadi itu kan lingkungan mereka kan tidak melarang untuk itu terjadi. Hanya larangan lingkungan aja dia bisa benar. Akhirnya kawin punya anak loh. Gitu. Jadi kita yang orang tua ya kita nggak boleh. Banyak orang yang akhirnya kompromi. Memang kebetulan apalagi kayak di Australia, dia bilang gitu, lu bisa ngomong gitu, lu nggak tahu anak gua yang istilahnya dia ngomong anak saya yang kena nih kejadian kena keriting dari kecil kan gitu. Akhirnya mereka bilang, saya harus toleransi dong dengan anak saya. Oh enggak dong, jangan diakomodasi. Itu bukan bahasa toleransi, tapi diluruskan, dibenarkan, karena itu kan disembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan. Saya bilang tadi, harusnya stage-nya tetap aja sakit. Dengar tuh PH-pers ya. Jadi peranan orang tua tuh harus benar-benar straight ya, harus benar-benar yang nggak ada kompromi. Dan satu lagi, kalau di gereja itu kan biasanya ada juga beberapa yang memang kita tahu jemaatnya itu ada yang LGBT gitu loh. Nah itu gimana ya Pak Ivan untuk menyingkapinya? Apakah memang dari pihak gerejanya? Iya, dari pihak gerejanya memang harus strike atau memang menjauhkan atau memang bagaimana tuh? Kita nggak menghukum. Iya. Kita nggak memusuhi. Iya. Karena jiwanya kita kasihi. Iya betul. Yang jadi masalah kan kelakuannya, ya, ini kan gitu, ya? perbuatan kan gitu. Nah makanya kita nggak memusuhi dan jangan menghukum mereka. Tapi satu-satunya tapi bukakan kebenaran. Tapi juga jangan diakomodasi. Ada di dalam gereja kalau dia datang khotbahnya nggak berani, yang kita baca pas bagian itu kita nggak berani menerangkan tentang hal-hal tersebut. Banyak orang. Karena banyak yang begitu, apalagi kalau dia donatur gereja nih Pak Ivan. Betul, kan gitu. Bukan gitu. Ada kejadian gereja paling besar tuh di New York. Music direkturnya homoseksual juga kan gitu. Tapi gereja nggak berani tegur kan gitu. Ya kompromi. Banyak lah gitu yang. Tapi kalau saya mau katakan kita sebagai gereja perkatakan kebenaran. Kita bukan menghukum, bukan mengkondem kok. Biarkan Roh Kudus, kan tadi di awal dikatakan Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya. Kita nggak bisa negur orang, kita nggak bisa atur orang kan gitu. Kalau udah jadi ya jadi, tapi firman Tuhan bisa. Amin. Karena yang mengubahkan itu firman ya. Iya, oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, katanya dia tuh anak ini bingung transgender, ya kan? Terus apa gimana, Cak? Gimana, Cak? Transgender. Tapi rajin ke gereja. Itu kira-kira ibadahnya diterima nggak? Atau maksudnya apakah dia layak di hadapan Tuhan atau enggak? Tapi dia kan melakukan dosa. Ya. Gimana tuh, Pak? Jadi gini, balik lagi gerejanya. Saya mau katakan, kenapa gerejanya? Ketika kita lihat dia seperti itu dan dia memang masih mau gereja, itu satu anugerah sebenarnya buat kita untuk membukakan kebenaran. Berani nggak kita bicara empat mata atau membimbing dia betul-betul ini yang kamu lakukan salah. Atau kita cuma diam-diam aja, yaudahlah jangan diganggu, ntar tambah attendance gereja kurang satu kan gitu. Banyak yang begitu sih. Iya, nah itu kan kasihan. Iya. Ini yang saya bilang tadi kayak motivator gereja jadinya. Cuman akomodasi, bahkan kayak event. Kayak cuman mau enak-enakin aja ya. Bahkan kayak ini aja, kayak performance aja supaya rame kan yang ini. Nah tapi kalau kita memang mau, kita perkatakan kebenaran, kita panggil dia, kita ajarkan dia, kita ajak. Karena kita sayang sama dia, kita mau satu jiwa ini diselamatkan kan gitu. Selama dia masih mau gereja. Yang penting kita jangan takut-takut untuk menegur, untuk memang mengarahkan, untuk membimbing ya. Iya, once dia udah keluar gereja kapan waktunya kita? Gak bisa. Dan memang sekarang bukan hanya jemaat sih yang banyak, ada juga para pelayan Tuhan yang seperti itu. Apalagi yang sudah katanya di mimbar, pemusik, worship leader, singers, yang kita nggak tahu kehidupan di luar dari itu mereka. Ternyata memang ya itu dia LGBT gitu loh. Iya, karena mereka udah merambak kemana-mana, makanya kalau kita mau normalisasi, artinya
oh itu normal, itu Hmm. biasa. Hmm. Akhirnya jadi biasa. Yes. Toh kita udah terima keselamatan karena anugerah kok. Hmm. Kan gitu. Iya. Nah makanya yang perlu kita betul-betul pegang dalam kebenaran Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Amin. Dia ciptakan laki-laki dan perempuan, nggak ada X kan diciptakan Tuhan dari awal. Binatang aja tahu jenis kelamin laki perempuan. Iya, iya. Kan gitu, Iya. Amin. masa ditambahin X kan Yes. gitu. Nah makanya dari situ kita sebagai orang-orang percaya, ya kita betul-betul mau dan berani. Mungkin porsinya kita cuman itu tuh, walaupun itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, porsi kita hanya nyampaikan kepada mereka nih, Hmm. betul-betul pesan kebenaran kan gitu. Iya, iya, iya. Dan satu lagi Papers bahwa Pak Tadi Ivan udah satu loh. udah banyak ya. Ini 2 berarti. Pak Ivan Sitompul adalah seorang hamba Tuhan, pastor senior kami, bahkan juga gembala Ensemble Church Melbourne, dan beliau adalah juga membuka training center di sana ya Pak Ivan ya. Dari Jakarta. Dari sebenarnya. Jakarta, training center dari Jakarta untuk Banyak pelayanan di pelayanan di sana ya. Nah itu bagaimana tuh Pak Ivan? Mungkin ada yang memang tertarik nih buat PHPers. Apakah memang mudah atau memang apakah ada prosesnya gampang nggak? prosesnya atau persyaratan yang memang mana tahu di luar sana banyak yang dengan memang culture yang ada di Jakarta nggak gampang. Udah Oke. pasti. Ah, Karena mindset kita, culture kita di dalam pelayanan di Jakarta itu berbeda sekali dengan di sana. Nah makanya kita ada training center itu supaya mereka masuk betul-betul kepada culture-nya kita yang ada sana. Jadi culture yang di Jadi sana nggak kaget ditaruh di gitu ya? Jakarta, nggak kaget. Iya. Karena kita berharap sebagai pelayan Tuhan kadang-kadang ya kita mau cuman performan doang. Iya, betul. Kan gitu. Padahal pelayan Tuhan itu betul-betul nyuci kaki. Iya. Kan Iya, gitu. Nah iya. itu yang kita balikin kalau kita ngomong singkatnya. Jadi bukan hanya di atas mimbar, tapi betul-betul yang nyuci kaki. Iya. Saya masih nyusun bangku setiap saya Iya. Ibadah. datang ke gereja, Iya. ibadah berapa tempat. Ibu-ibu yang ngasang saya nggak tega, saya angkat sendiri, saya Wow. setupin ini semuanya kan gitu. Tapi ini mungkin buat pelayan-pelayan, no, saya kan imam musik masa nyusun bangku. Iya. Kan gitu. Nah ini satu culture yang kadang-kadang nggak bisa masuk, makanya pelayan sampai sana ngelayanin dunia. Banyak yang seperti itu ya Pak Oh Ivan? iya kan gitu, pelayan musik dibawa ke sana ngelayanin dunia, dia ngelayanin hari Minggu cari duit sudah kan gitu. Gereja kan PK berapa kan Iya, gitu. iya. Kalau cari duit kan bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat kan Itu gitu. nih, hari iya. Minggu. Datangnya perkataannya beda, begitu sampai sana Udah beda berbeda juga lagi. gitu. Tergoda ya. fokusnya, fokusnya tergoda jadinya. Makanya Jadi- di training dulu. Oh gitu ya. Jadi itu Berapa bulan? training center itu fokus hanya untuk di pelayanan atau memang ada pembinaan atau ada di luar itu mungkin yang mau sekolah atau yang memang Oh iya, bekerja? memang lewat jalannya kita karena Australia kan nggak terima TKI, TKW. Iya. Jadi kita akhirnya melalui jalur yang legal. Salah satunya adalah sekolah, salah satunya aja sekolah supaya dapat visa resmi sekolah, visa resmi kerja, dan setiap orang, nggak harus orang kaya. Ya. Mungkin modal 5 juta aja udah pasti bisa berangkat ke sana. Iya. Nah kalau dia punya hati pelayanan, ya pastilah kan Nah, gitu. boleh tahu dong namanya Pak Ivan? Apa sih yang sekolah Training yang center memang ya? training center kita? Oh gitu ya. Kalau yang kita bentuk kan tadinya kita buat itu adalah di Kelapa Gading Kelapa tadi Gading. di Ya, Hebrida Kelapa Gading kan gitu. Papers. Kan gitu. Ensemble Training Center kan gitu. Ensemble Training Center. Nah, tapi kita tempatin kan dari Kelapa Gading kita tempatin ke Lampung. Dari Kelapa Gading kita tempatin di Bandung. Yang menarik pas kita tempatin di sana ternyata mereka yang berantem. Kan gitu. Ditempatin di Lampung. Orang kampungnya ngomong nih, nelpon, Pak, itu anak-anak trainingnya saling berantem satu dengan yang lain. Bukan mereka menjangkau jiwa atau bangun jiwa, tapi mereka yang berantem. Itu adalah salah satu pengujian di lapangan. Di situ ya, dimurnikan lebih gitu. lagi ya. Iya, luar Wah, biasa. keren banget hari ini kita PHPers Ya. belajar banyak banget dari Pastor Ivan. Tadi soal pengenalan kita dengan suara Tuhan, kemudian juga bagaimana menjadi seorang pelayan yang benar, yang kudus dan Ya. tidak Kompromi ya. kompromi dengan dosa apapun itu. Dan terima kasih sekali lagi buat Bapak Terima Ivan kasih. Sitompul Sama-sama. sudah Terima datang, kasih. sudah Ivan. memberikan kita Yes. kejelasan yang lebih lagi Yang ya. pasti berkat yang memang ini banyak sekali dan ini akan terus ya memberkati Amin. para PHPers baik Amin. bagi kaum muda, orang tua. Yes.
ya untuk bisa menguatkan kita dan lebih lagi firm straight dengan firman Tuhan. Amin. Dan jangan lupa untuk PHers yang punya pergumulan atau sedang sakit atau ingin didoakan, tulis di line komen aja. Ya. Nanti tim dari Shop akan mendoakan ya. Dan terima Kita kasih. siap topang dalam doa. Yes. Subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk follow IG kita Di TH_bukan official. Terima kasih Pak Ivan. Thank Terima kasih you, PHers. Pak Ivan. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati Bye. PHers. Shalom.